kalau kita melistriki desa, jangan dilupakan upaya aktivitas ekonominya. Nah, ini memang butuh intervensi tersendiri karena masyarakat butuh bantuan, butuh modal, butuh teknologi baru. Ketika hujan nih biasanya kan angin kenceng tuh. Nah, di situ juga tetap ada daya yang masuk gitu, yang untuk diproduksi dan bisa disimpan oleh baterai, sehingga bisa dikatakan tidak ada putus daya. Jadi ketika musim penghujan gitu kan, itu tetap juga bisa memproduksi daya listrik dengan maksimal. Alhamdulillah sih kan bisa pakai freezer gitu ya, bisa buat bikin es lilin, es batu, terus buat apa namanya es minuman itu yang teh gelas itu buat anak-anak ngaji, kadang-kadang buat yang lewat yang pada mancing gitu. Alhamdulillah. Jadi pada saat kita bicara tentang swasembada energi maupun kemandirian energi serta ketahanan energi nasional ya, ini kita sudah memfokuskan masa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, yang tentu saja dari posisi tinggi emisi menjadi rendah emisi dan ke depan menjadi tidak beremisi atau net zero emission. Saat ini memang masih ada sekitar 1,4 juta ya masyarakat belum terlistriki. Jadi ini harus ada percepatan. Nah, waktu itu kemarin arahan dari Pak Presiden untuk memberikan akses ke semua masyarakat sampai dengan 2029 kita semua harus mempunyai akses terhadap listrik. Nah, sebagian di situ ada masuk energi baru terbarukan juga. Nah, dari proses transisi energi yang kita bicarakan itu, kita ingin mengakselerasi energi baru terbarukan karena sesuai dengan komitmen kita tadi. Nah, pernyataan dari bahwa kita sudah meluncing RUPTL yang baru, rencana umum pembangkit tenaga listrik yang baru itu sampai dengan 10 tahun, ini 71%-nya adalah energi baru terbarukan. Dengan investasi 70% juga dari IPP atau private. Dari target kita di Indonesia, kita itu sudah punya pembangkit listrik sebanyak 105 gigawatt secara total ya, itu semua jenis pembangkit. Nah, saat ini energi baru terbarukan, alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ini kita meningkat hampir 2%. Jadi ini satu rekor tertinggi juga. Dalam capaian per 1 tahun kita bisa meningkatkan bauran energi mixnya EBT itu naik 2%. Jadi saat ini sudah mencapai 16,1% dan ini sudah di energi mix di mana sangat sudah inline dengan RUKN kita.
Sampai saat ini kami sudah memiliki berbagai macam desa energi berdikari yang sumber energinya didasarkan dari karakteristik desanya masing-masing. Jadi ini menyesuaikan juga dengan program pemerintah swasembada energi. Jadi program desa energi berdikari kalau kita konsolidasi gitu ya, kalau kita compile, setiap tahunnya itu berhasil menurunkan emisi hampir 730.000 ton CO2 ekuivalen atau setara. Jadi kalau sumber daya itu dioptimalkan, ada banyak manfaat yang didapatkan oleh desa. Tentunya yang pertama, mereka bisa mendapatkan energi yang berkelanjutan, bersih, berkelanjutan, dan terjangkau. Membangkitkan energi terbarukan di daerah-daerah terpencil itu dengan sumber energi terbarukan tadi, itu lebih murah ketimbang membangkitkan energi listrik dengan menggunakan diesel. Manfaat yang kedua, ya sebenarnya bukan hanya buat masyarakat, tapi buat pemerintah juga adalah bisa mengurangi subsidi listrik. Yang subsidi listriknya itu karena memang biaya produksi tenaga listriknya mahal, karena menggunakan energi fosil. Nah, dengan menggunakan energi setempat, dia akan jauh lebih murah. Manfaat yang ketiga, karena warga desa bisa mendapatkan listrik secara kontinu dengan harga yang lebih terjangkau, maka akan muncul aktivitas ekonomi produktif, di mana dengan memanfaatkan listrik yang handal dan terjangkau tadi bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, bisa menciptakan lapangan kerja di desa, bisa memberikan pendapatan bagi warga desa. Nah, belum lagi manfaat-manfaat lain yang bisa kita lihat, misalkan ya mungkin tidak banyak jarang dilihat, tapi kalau kita punya akses listrik yang baik, proses belajar mengajar di desa-desa, ya biasanya di situ ada sekolah minimum SD, itu bisa lebih baik. Ya, dulu ya sebelum ada si Desi, saya kan cari air tawar itu ke Nusa Kambangan. Harganya satu drigen itu mencapai 5.000. Alhamdulillah sekarang ada bantuan si Desi, alhamdulillah sangat terbantu. Yang dulu kita tidak mempunyai fasilitas air bersih, sehingga kita harus ngambil sendiri ke Nusa Kambangan yang jaraknya sekitar 7 km. Yang mana risikonya juga luar biasa, tidak sedikit juga masyarakat yang kecelakaan perahunya terbalik. Dusun Bondan ini merupakan dusun yang sedikit terisolasi. Ini merupakan wilayah di Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, yang sebelumnya daerah ini terisolasi, tidak ada aliran listrik. Dengan tidak adanya kesediaan listrik, kita membangun PLTH, pembangkit listrik tenaga hibrid. Di tahun 2017, kita mengembangkan hybrid energi one pool. Ini HEOP ini sangat cocok untuk daerah yang sangat terpencil dan ini sangat simpel. Jadi sebelumnya masyarakat itu menarik kabel secara tidak resmi
sejauh 7 kilo untuk mendapatkan aliran listrik. Tapi dengan inovasi-inovasi ini, alhamdulillah dengan adanya pembangkit listrik tenaga hibrid itu bisa menerangi 74 KK. Kalau untuk konsep PLTH ini, pembangkit listrik tenaga hibrid ya, kenapa kita berpadukan dengan kincir angin ya? Karena kan di sini memang potensi panas juga bagus ya. Terus potensi angin juga karena kan kita pesisir ya, itu juga sangat bagus. Nah, mana sehingga kalau memang selama ini kita hanya mengandalkan dari panel suryanya saja, sehingga ketika malam hari ataupun ketika musim cuaca buruk hujan terus, itu tidak ada daya untuk pengecasan, untuk dikonsumsi oleh baterai. Dengan adanya konsep hibrid, adanya kincir angin itu, jadi ketika hujan nih biasanya kan angin kenceng tuh. Nah, di situ juga tetap ada daya yang masuk gitu, yang untuk diproduksi dan bisa disimpan oleh baterai, sehingga bisa dikatakan tidak ada putus daya. Jadi ketika musim penghujan gitu kan, itu tetap juga bisa memproduksi daya listrik dengan maksimal. Kalau untuk dayanya total keseluruhan itu 16.200, yang mana ini mengalir diperuntukkan untuk 74 kepala keluarga. Nah, kalau untuk satu rumahnya, kita per satu rumah nih itu ada namanya KWH meter, itu dibatasi 500 watt per hari. Jadi KWH meter ini secara otomatis ngisi kembalinya itu ketika jam 5 sore. Jadi jam 5 sore itu otomatis ngisi normal 500 watt lagi. Nah, yang dulu kita tidak mempunyai fasilitas air bersih, sehingga kita harus ngambil sendiri ke Nusa Kambangan yang jaraknya sekitar 7 km, yang mana risikonya juga luar biasa. Tidak sedikit juga masyarakat yang kecelakaan, perahunya terbalik. Air tambak kalau saya bilang gitu kan, diolah ke sebuah sistem penyulingan, kalau bahasa saya itu penyulingan ya, itu bisa menghasilkan air yang sangat jernih dan bahkan layak untuk dikonsumsi, itu seperti itu. Kalau untuk produksinya itu per jam kurang lebih sekitar 240 liter per jam. Nah, kalau untuk kebutuhan seharinya bisa sampai 1 atau 2 toren hasil produksinya. Kalau untuk kebutuhan masyarakatnya ya rata-rata masyarakat bisa 4 atau sampai 6 jerigen per hari. Ya, dulu ya sebelum ada si Desi, saya kan cari air tawar itu ke Nusa Kambangan. Harganya satu drigen itu mencapai 5.000. Alhamdulillah sekarang ada bantuan si Desi. Alhamdulillah sangat terbantu. Satu rigennya itu 1.500 dan juga nggak terlalu repot, risikonya nggak berat lah gitu. Kalau per hari biasanya saya ngisi 3 drigen sampai 5 drigen lah, tergantung kebutuhan sehari-hari, terutama kalau lagi nyuci gitu ya, nyuci pakaian yang membutuhkan banyak itu. Ya harapannya sih setelah adanya penerangan dari PLTH ya harapannya Dusun Bondan ini ya
semakin maju, terutama masalah perekonomiannya dan juga masalah lain-lainnya banyak sih ya, keinginan mah ya, terutama semakin maju aja Dusun Bondan gitu. Di Dusun Bondan itu ada istilahnya koperasi, sehingga untuk mengaktifkan freezer itu kan untuk menyimpan ikan, itu alhamdulillah sangat membantu sekali. Sebenarnya potensi energi baru terbarukan di sekitar kita itu banyak. Nah, tergantung bagaimana kita bisa mengekspor itu. Ya, kemauan, mindsetnya yang harus dirubah. Jangan hanya ketergantungan terhadap energi yang berbasis fosil saja. Selain sebagai penerangan, ini juga bisa untuk menggerakkan aerator di sini. Jadi aerator ini untuk meningkatkan suplai oksigen di tambak-tambak masyarakat. Efeknya apa? Efeknya bisa meningkatkan produksi perikanan dari masyarakat sekitar. Dengan adanya listrik, tentunya ada peralatan elektronik di sini, ada freezer, sehingga masyarakat selain menjual hasil olahan mentah, ini juga bisa menyimpan yang kemudian diolah bisa menjadi produk-produk olahan. Jadi manfaatnya selain menjual produk mentah, kita juga bisa menjual produk-produk olahan yang nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding sebelumnya yang hanya penjualan produk-produk mentah. Dulu di Dusun Bondan tidak ada aliran listrik. Nah, sekarang sudah ada PLTH sehingga ada penerangan, itu sangat membantu untuk aktivitas masyarakat Bondan. Itu aktivitas yang paling menyolok satu yaitu penerangan, ya kan? Penerangan di malam hari yang dulunya gelap menjadi terang. Di Dusun Bondan itu ada istilahnya koperasi, sehingga untuk mengaktifkan freezer, itu kan untuk menyimpan ikan, itu alhamdulillah sangat membantu sekali. Untuk kegiatan koperasi yang ada di Bondan, salah satunya itu ada produk tersendiri, itu membuat keripik dari ikan. Keripik dari ikan, juga banyak yang lain kayak pepesan, kan menjual udang yang mentah, ya kan, dipisah dulu kan, jadi tidak istilahnya busuk seperti itu. Nama saya Ibu Ani, tinggal di Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Pekerjaan sehari-hari saya ibu rumah tangga dan buka warung
usaha buka warung. Pernah usaha nyoba yang lain, itu apa namanya, home industry, pernah dulu buat keripik udang, keripik kepiting, keripik apa namanya, ikan payus, terus abon, pertamanya buka industri kelompok gitu. Ya alhamdulillah sih kan bisa pakai pleasure gitu ya, bisa buat bikin es lilin, es batu, terus buat apa namanya, es minuman itu yang teh gelas itu buat anak-anak ngaji, kadang-kadang buat yang lewat yang pada mancing gitu. Alhamdulillah. Sebenarnya potensi energi baru terbarukan di sekitar kita itu banyak. Nah, tergantung bagaimana kita bisa mengeksplor itu. Ya, kemauan, mindsetnya yang harus dirubah. Jangan hanya ketergantungan terhadap energi yang berbasis fosil saja. BBM, gas LPG, itu sumber-sumber energi yang berbasis fosil yang lama-kelamaan memang ketersediaannya semakin menipis. Ketergantungan terhadap energi fosil itu yang harus dikurangi. Energi yang dipakai pasti energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, dengan dimanfaatkan sendiri berbasis yang ada di sekitar sendiri, energinya pasti lebih murah. Multiplier efeknya sebenarnya juga ada juga, ya kan? Untuk daerah-daerah yang tadinya belum ada aliran listrik, tadinya sulit distribusi gas, dengan adanya itu otomatis ekonomi tingkat lokalnya bisa bergerak. Dengan adanya listrik, mereka bisa membuka usaha. Dengan adanya substitusi gas tadi, ongkos produksi untuk penggunaan gas bisa turun. Tantangan terbesar untuk pengembangan desa mandiri energi, khususnya untuk mengembangkan yang bersumber dari energi baru terbarukan, adalah kita melawan mindset kita supaya tidak tergantung terhadap energi yang berbasis fosil yang sudah banyak beredar di kita sejak dulu kala. Kita itu dari dulu sudah dinina-bubukkan dengan energi-energi yang berbasis fosil, bahwa merubah mindset tidak bisa serta-merta. Merubah mindset itu butuh waktu. Selain APBD membangunkan infrastruktur EBT, kita juga mendorong stakeholder kita di sektor SDM untuk bisa memberikan CSR bantuannya untuk membuat desa-desa mandiri energi yang baru.